Nah, kalau ada kebencian, ada kebohongan, bagaimana ceritanya? Kita mau dekat sama Allah. Nah, kalau ada kebohongan, maka kita tidak boleh bohong. Perintah Al-Qur'annya kan jelas di situ. Memang kalau perkataannya teman-teman, misalnya banyak sekarang kita lihat semua umat Islam, ulama siapapun, kenapa ditangkap? Dari kata-katanya kotor begini, kata-kata orang, apalah artinya contoh itu? Tidak ada halaknya. Nah, kalau tidak ada halaknya manusia, bagaimana ceritanya mau dipercaya? Nah, Akhlak sama Allah. Akhlak itu sudah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Tentang akhlak, tentang apapun yang Anda sebutkan itu ada di dalam Al-Quran. Yang saya takutkan itu ketika Anda kemudian berdiri pada pondasi menentang Rasulullah. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira. Jadi ada begini, Bung. Dengarkan saya dulu. Ada orang yang sudah menganggap dirinya pada jalan yang benar. Itu banyak itu. Banyak orang yang menganggap dirinya benar. Bahkan banyak orang yang sudah mengaku sebelum dia mati dia sudah ada di surga. Banyak orang seperti itu. Nah, saya khawatirkan saudara ada pada posisi yang sama. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa may yushaqiq." Barang siapa menentang Rasulullah Muhammad SAW mimba, dengarkan, setelah datang jelas kebenaran petunjuk kepadanya. Begini Bang. Lalu kata Allah, wa yattabi' ghaira sabili, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin. Bil mukminin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Nah, jadi begini Bang Suma. Anda mungkin merasa diri Anda itu benar. Oh, tidak. Ya, silakan. Siapa bilang merasa diriku benar? Coba Bang Suma. Terus kalau Anda tidak merasa benar, kenapa Anda meninggalkan Al-Quran? Siapa bilang meninggalkan Al-Quran? Setiap hari. Tadi Anda mengatakan ini bukan berdasar Al-Quran. Saya masih ingat Anda mengatakan itu. Tunggu dulu. Bukan mendasarkan. Salah ini Bang Suma ini kata-katanya. Saya enggak pernah saya Al-Quran salah. Cuma saya Bang Suma bukan salah. Al-Quran itu Anda tidak katakan salah, tetapi Anda kemudian meninggalkan Al-Quran demi apa yang Anda sebut sebagai jalan. Jalan yang gunakan itu adalah apa? Apa tadi? Bang Suma, Sulapa Pae. Kemudian apa lagi? Wali Pitue. Bang Suma. Ya. Sementara Wali Pitue tidak begitu. Ini Bang Suma bukan salah paham Bang Suma ini. Bukan saya bilang tinggalkan suci Al-Quran, cuma pengalamanku. Saya kan tidak bisa berbicara masalah ayat-ayat suci Al-Quran, tidak bisa menghafal karena pikiranku saya kurangi, itu. Tapi saya mendengar perkataannya Bang Suma mau disamakan jiwa dengan suci Al-Quran, beda Bang Suma. Saya kan berbicara dalam jiwa, bukan suci Al-Quran. Oke. Mohon maaf Bang Zuma dan Bang Abu, mungkin di sini ada Oten yang mau naik, mungkin bisa ini mohon maaf ya Bang Abu ya, mungkin diituin dulu aja karena mungkin beliau ini kurang lah. Jadi begini, ya. Ya begini, saya dari awal ketemu dengan Bang Rehan, saya tahu ada sedikit salah dalam pemahaman. Cuman beliau ini tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran salah, bahwa Al-Quran itu ini begini. Tapi dia ini punya keterbatasan yang ingin dia ungkapkan dari pengalaman dia gitu. Cuma kita harus meng-cross check. Kalau pengalaman Bang Rehan itu sejalan dengan Al-Quran, oke. Tapi kalau tidak, kita tegur. Begitu. Nah, contoh, tadi Bang Zuma sudah bacakan ayat, kalau kau cinta kepadaku, kata Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nah, dari mana kita tahu petunjuk itu? Adanya dalam Al-Quran. Nah, beberapa kali sudah saya sering berbicara dengan Bang Rehan. Kalau ada hal-hal bisikan-bisikan yang itu bertentangan dengan Al-Quran, Bang Rehan tinggalkan itu, bisikan-bisikan tinggalkan. Tapi Bang Rehan sering bilang dua hal. Bang Rehan pernah mimpi
Allah katakan kepada, atau iblis berbicara dengan Allah. Lalu Allah katakan, kalau iblis silahkan, kalau kau mau ambil, gimana Bang Rehan? Kalau kau mau ambil orang-orang itu. Begini. Itu dia bilang. Bang Rehan sebentar aja. Suara pertama. Jadi suara pertama begini. Iblis kau pergi sama manusia. Yang bisa kau ambil silakan. Itu yang bisa dipengaruhi sama iblis yang bagaimana, manusia bagaimana. Itu yang dekat, tidak dekat sama, dia bilang iblis ya Allah. Kedua dia bilang iblis ya Allah. Berarti dalam hatiku suaranya Allah itu cuma suara saja. Jadi suara pertama dia bilang yang dekat sama saya, iblis jangan ganggu saya, ku hancur kau. Itu Mi. Oke. Sekarang Bang Rehan sudah merasa bahwa Bang Rehan dekat dengan Allah. Ya. Tidak mau ikuti kata iblis. Tapi Bang Rehan dapat petunjuk itu dari mana? Dalam mimpi. Kalau bukan, silakan Bang Zuma. Ini Anda lebih mengedepankan apa yang Anda dapatkan dalam mimpi. Kan Al-Quran sudah mengatakan tadi. Dengarkan saya sebentar Bang. Ya. Ini bahaya ini. Ya, kenapa Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami masukkan dia ke dalam api neraka. Ini kenapa? Tunggu dulu Bang Zuma. Ini perkataan bahaya manusia. Itu kenapa saya bilang ini bahaya? Karena itu perkataannya Bang Zuma, dia masuk di dalam jiwaku. Saya tidak begitu jiwaku. Bahwa saya itu manusia, lillahi ta'ala. Kalau selalu saya semuanya, keluarga aku, mamaku, keponakanku suruh sholat semua, suruh mengaji semua. Jadi contoh iya, betul. Jadi kalau benar. Iya. Saya selalu, yang dikatakan, Bung, kenapa manusia itu disebut musyrik? Kenapa manusia itu disebut syirik? Kenapa manusia itu disebut munafik? Dia menyembah Allah. Dia sholat, dia menyembah Allah, dia sholat. Tetapi pada dirinya ada kaidah yang tidak berkesesuaian dengan perintah Allah. Wa may yushaqiqir rasul. Itu dia termasuk orang-orang yang menentang Rasulullah. Menentang, kenapa? Meninggalkan syariatnya, menuju kepada sesuatu yang dihasilkan dari pikiran, dari mimpi. Jadi kan begini gitu. Pak, begini. Apakah kita yakin mimpinya Nabi Ibrahim ini yang untuk kurban manusia? Kalau Anda bukan Nabi, Anda bukan Nabi. Itu yang Anda harus pisahkan. Anda bukan Nabi, jangankan Nabi, seorang wali pun bukan. Salah Bang Zuma, salah paham ini. Aku bertanya, apakah Nabi Ibrahim itu dalam mimpi? Itu waktunya orang kurban orang Islam ini. Betul. Jadi contoh Bang Zuma, saya cuma pengalaman hidupku. Apakah salah saya bicarakan sama teman-teman itu dalam mimpi? Bang Zuma, bagaimana kita punya jiwa? Bang Zuma, saya cerita itu masalah iblis, mimpi dengan saya mimpi. Apakah sama juga di depannya Ka'bah? Pak Abu kan dia tahu. Apakah Pak Abu, Bang Zuma yakin? Aku juga pernah naik di langit. Mimpi Bang Zuma. Apakah Bang Zuma yakin? Bang Abu kayaknya udah deh Bang. Begini Bang. Enggak apa-apa Bang. Begini. Enggak apa-apa. Pengalamanku saja nih Bang Zuma. Kalau yang dikatakan mimpi, saya sendiri pernah bermimpi bersama Rasulullah Muhammad SAW. Lalu apakah kemudian kedudukan saya sebagai sahabat? Bukan. Al-Quran menerangkan tentang apa yang Anda mimpikan tadi. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi. Jadi kalau Anda berbicara mengenai mimpi, berbicara apapun itu, wahyu itu sudah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa roh, dan roh itu adalah Al-Quran. Jadi kalau Anda menyelisih pemahaman Al-Quran, mimpi Anda itu dikatakan oleh Allah, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaba aw yursila rasulan. Jadi yang datang kepada Rasulullah itu, kepada saudara itu, bukan sesuatu yang disebut sebagai pewahyuan, bukan juga sesuatu yang disebut di belakang tabir, bukan juga disebut sebagai utusan malaikat kepada saudara, tapi hanya mimpi, bunga-bunga tidur yang kemudian Anda dewa-dewakan. Jangan, itu yang perlu saudara pahami. Tunggu.
Ilham dari Allah, Bung. Ilham dari Allah itu didapatkan dari perantaraan wahyu. Kemudian di belakang tabir, kemudian mengutus malaikat. Kalau mimpi itu tidak dijadikan sebagai kaidah di dalam beragama. Ya, jadi Bang Suma begini. Aku mau bertanya Bang Suma, kira-kira kalau Bang Rehan itu pengalaman hidupku saya bicara, bagaimana kita punya jiwa Bang Suma, nangkap di dalam jiwa, kan kita sendiri yang bisa rasakan. Iya, tapi kita tidak bisa kemudian mengikuti perasaan meninggalkan syariat. Mbak, Anda usah, biar sedangkan orang tua aku, Anda usah ikuti saya. Kan saya ada kebaikan, saya tahu. Bukan saya bahas untuk bilang kau ikuti saya, enggak mau saya, enggak mau. Sedangkan orang tua aku tahu. Terus sekarang begini, Anda yang mengikuti mimpi Anda kan? Anda sendiri yang mengikuti mimpi Anda kan? Iya, tapi saya enggak larang, saya enggak suruh orang bilang kau ikuti saya, enggak. Masalah itu perkataan. Saya tidak sedang melarang orang, yang saya bahas ini adalah Anda. Berarti Bang Suma ini mau tantang saya. Bukan tantang Anda yang menantang Al-Quran. Ini kan berbicara mengenai Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kasih tahu dulu Bang Bang Suma. Aku tidak tantang Al-Quran. Memangnya saya pernah kata-kata aku itu, Abu? Iya, beliau tidak mau belajar dari orang. Anda tidak menentang Al-Quran, tetapi Anda membesar-besarkan mimpi Anda, seakan-akan mimpi Anda itu adalah petunjuk. Diam dulu, Pak Abu, bagaimana ini Bang Suma? Pernahkah saya bilang tentang Al-Quran? Gini Bang. Jadi begini, saya sudah ilmunya, tapi nggak boleh. Ayo Bang Rehan, ditahan. Bagaimana Anda bisa menjadi sufisme sementara Anda mudah untuk diombang-ambingkan oleh iblis? Ini iblis menguasai diri Anda ini. Tidak usah. Bang Abu, memang itu kalau iblis bicara memang kepanasan jiwanya orang. Kalau iblis. Nah, itu dia. Kita tolong mungkin Bang Rehan karena di sini ada Bang Robert yang diskusi. Kembali kepada Al-Quran, Bang. Jangan Anda pergi ke Sulapa Epae, jangan Anda pergi ke Wali Pitue. Itu tidak ada di Al-Quran itu. Babu, kasih tahu Bang Suma. Kasih tahu Bang Suma. Aku berbicara jiwa, bukan suci Al-Quran, Bang Suma. Kasih tahu. Jiwa manusia itu dibimbing oleh Al-Quran, Bung, bukan oleh mimpi. Anda usah. Pokoknya saya jiwaku saja, bukan suci Al-Quran. Jangan kau banding-bandingkan suci Al-Quran. Orang gila dibawa ke rumah sakit itu karena kenapa? Dia mengikuti bisikan jiwanya sendiri, meninggalkan kebiasaan umum. Terserah Bang Suma, semuanya manusia mau dilawan. Dengan mimpi. Terserah di sini Bang Suma. ada Bang Robert, mungkin Bang Rehan turun dulu Bang Rehan. Ya, jadi orang yang dibawa ke rumah sakit jiwa itu Bang adalah orang yang mendengarkan bisikan jiwanya, meninggalkan apa yang menjadi fenomena yang sebenarnya. Gitu Abang. Terserah. Yang penting saya tidak pernah mau bilang menentang suci Al-Quran. Saya umat Islam. Tidak pernah. Cuma pengalaman hidup saya ceritakan. Makanya saya tidak sembarang. Kalau tidak diundang teman Abu tidak saya masuk. Karena memang itu terus itu. Iya. Nah, kalau itu adalah pandangan Abang sendiri, masukkan ke dalam peti, jangan tampil di komal-komal. Coba tanya. Kita berusaha luruskan. Coba tanya Pak Abu. Bang Suma, tanya Pak Abu. Siapa yang undang saya masuk di sini? Tanya Pak Abu. Ya, saya yang undang. Iya, Anda diundang, makanya kita luruskan. Kita luruskan. Barang siapa yang kemudian beragama di luar daripada yang disyariatkan, maka dia silahkan mencari agama lain. Kumpul bersama dengan siapa? Ibnu Kalam. Siapa lagi yang satu itu perempuan? Kumpul sama mereka, bikin agama baru. Agama mimpi yang gitu. Jadi Bang Suma sekarang di Tito saya lihat merasa dirinya hebat, mau ditantang sama bukan kan? Ini saya diundang untuk meluruskan kesesatan yang Anda bicarakan tadi, kan gitu Bang Rehan. Jadi begini, sedikit. Saudara Rehan, silakan Anda bikin agama baru, kumpul dengan Ibnu Kalam. Dengan Anda lagi perempuan satu. Ganti nama agama Anda, saya sarankan agama mimpi, kan gitu.
Seperti Syiah juga menggunakan Al-Quran. Anda juga boleh agama mimpi gunakan Al-Quran gitu. Al-Quran hanya dijadikan sebagai tameng. Tetapi perilaku begitu dia mau beribadah, dia isin dulu ke tanah, isin dulu ke api, isin dulu ke udara, isin dulu banyak. Semua manusia dengar Bang Suma, orang pintar Bang Suma, tapi tidak ada ilmu jiwanya, ilmu pikiran saja dipakai. Semua Bang Rehan, begini Bang Rehan. Jadi begini. Teman-teman yang dengar Bang Rehan dengar saya bicara. Bang Rehan dengar saya bicara. Bang Rehan. Kan saya sudah sering, saya sama Ustadz Alwan, kita sering ya. Bang Rehan, apa yang menjadi pengalaman Bang Rehan itu, Bang Rehan ukurnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, tinggalkan. Kan begitu saja. Cuman masalahnya Bang Rehan ini berusaha untuk tidak belajar dari buku, tidak belajar dari manusia. Tapi ini yang sedang kita usahakan. Sebentar itu Bang Rehan, sebentar itu kalau Anda tidur, Anda lagi akan iblis akan masuk lagi ke jiwa Anda. Iblisnya datang sebagai ulama, mengarahkan Anda, menasihati lagi Anda. Begitu Anda bangun, Anda langsung terkagum-kagum. Benar-benar saya ini luar biasa pertolongan Tuhan. Tadi malam mimpi Kak lagi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Datang misalnya Nabi Ibrahim tadi malam dalam tidurku. Inilah yang Anda akan dibawa kemana Anda ingin membuat diri Anda itu semakin jauh dari Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia di dalam kesesatan. Kenapa? Mereka mendengarkan bisikan-bisikan. Ke jalan yang lurus Bang Juma. Udah dari hati, bentar dulu. PR saya belum dijawab itu. Nanti sebentar. Gitu ya Bang Rehan ya. Kembali kepada Al-Quran Bang, kembali. Jangan mengidolakan mimpi, jangan avatar. Avatar itu tidak diajarkan di Islam. Begini ya umat Islam ya. Begini, kenapa jadi Bang Suma begitu punya jiwa? Itu perkataannya Bang Rehan, itu pengalaman. Cuma pengalaman itu saya itu bahas. Kenapa kalau saya bahas? Siapa yang melarang saya bahas itu? Bukan saya bilang, Pak Abu saya kasih belajar kok begini, bukan. Dia Pak Abu bertanya. Ya ini nasihat Bang, ini nasihat. Iya, nasihat kita sayang. Ini nasihat. Tinggalkan avatar. Begini teman-teman toh, memang saya manusia, kan tadi memang saya manusia, ada perbedaannya sesama manusia atau yang lain. Memang saya pikiranku Bang Suma sudah 70% itu saya punya akhirat saja. Pikiranku 30. Boleh tidak? Boleh tidak? Abang Rehan boleh tidak? Ya, saya lihat abang baca Quran, boleh nggak? Ini Al-Qurannya, ini. Iya, coba dibaca. Yang penting saya enggak mau disuruh sama Bang Suma, enggak usah. Saya sudah banyak menghadapi orang seperti abang ini, mengaku Islam, mengaku Islam, tetapi dia. Yang penting saya Bang Suma itu tidak pernah saya mau jelek sesama manusia, itu saja kunciku. Tidak mau jelek sesama manusia, itu saja kunciku. Tapi kalau jelek di hadapan Allah, terserah siapa yang tahu Allah. Bang Suma di mana Allahnya? Kalau Allah itu tidak bisa ditempatkan pada satu tempat. Ya. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Kenapa saya ini Anda sudah masuk ke ajaran tolotang ini. Enggak, karena kan kita berbicara Allah. Kita berbicara Allah. Apa gunanya kalau kita cuma bahas misalnya Allah tapi tidak tahu. Ini berbicara mengenai kebencian Allah atau cintanya Allah, bukan berbicara mengenai wujudnya Allah, Bung. Cuma Allah bisa dirasakan, Bang Suma. Makanya kalau kita berbicara harus pakai jiwa supaya tidak baku tentang sama manusia. Anda bisa merasakan Allah seperti apa? Baik, yang bisa saya rasakan Allah kalau yang ada di dalam dua itu Bang Suma, itu kebenaran dan kesusahan itu tidak bisa berpisah. Karena itu namanya langit dan bumi. Maksudnya ini Allah dulu yang Anda bahas. Bagaimana Anda merasakan Allah itu? Itu cuma bisa dirasakan. Rasakan gimana? Anda sakit gigi, itulah Allah. Bang Zuma ilmunya ketinggian loh Bang Zuma buat siapa ini Om Rehan ini. Ilmunya makanya saya minta beliau baca Quran. Baca Quran dulu Bang Rehan. Ayo mari baca ki Al-Quran, baca ki Al-Quran. Jangan sampai bicara ki sesuatu hakikat tapi dia sing baca Quran. Saya tidak mau disuruh sama Bang Suma.
Biar siapapun manusia. Inilah akibat daripada mengikuti mimpi. Hati Anda terlalu tinggi. Kenapa? Karena Anda merasa hebat. Anda merasa lebih tinggi. Bang Suma, Bang Abu, memangnya saya pernah bilang merasa diriku hebat? Buktinya kita disuruh baca kitab sucinya, Anda ogah. Itu apa namanya? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Nah, kenapa kamu pasung saya? Itu cerminan hati Anda sudah diselimuti oleh avatar. Yang penting Bang Suma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan keyakinannya diterima sama Allah. Aku juga keyakinanku. Keyakinanku juga masing-masing. Bang Suma toh? Ayo baca Quran yuk. Ayo. Bang Zuma bentar saya kasih tahu Bang Rehan begini. Silakan. Hadijah silakan. Bang Rehan, Om Rehan. Anda tuh kan dari tadi bilangnya mimpi ini, mimpi itu gitu. Terus Anda jadikan itu sebuah kebenaran. Sekarang gini, kalau Om Rehan itu mimpi memperkosa wanita, apakah berarti Om Rehan itu memperkosa wanita beneran? Kan enggak gitu. Tidak pernah dong. Tidak pernah saya mimpi begitu. Nah makanya kan saya bilang. Karena selama ini mimpinya mimpi nabi-nabi, mimpi wahyu-wahyu, apalah mimpi nggak jelas gitu. Anda jadikan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, mimpi ke langit. Nah, berarti kalau seandainya Anda mimpi memperkosa wanita, memperkosa bebek gitu ya, berarti Anda jadinya seperti itu gitu. Kenyataannya berarti Anda adalah seorang pemerkosa gitu. Ya. Oh iya dong. Nggak bisa dijadikan acuan. Insya Allah dia pemerkosa ayam katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Salah Bang Zul. Tidak begitu. Dan Anda tadi aneh ya. Masalahnya dia belum pernah bermimpi itu masalahnya. Terus kenapa? Bang Rehan begini, sudah intinya begini saja Bang Rehan. Bang Rehan memilih untuk masuk ke TikTok berarti bertemu dengan berbagai macam orang. Nah di situ kita bisa saling terima, saling menolak. Nah tapi ada satu yang Bang Rehan nggak boleh tolak. Ketika itu datang dari Al-Quran, saya bisa Bang Rehan tolak. Bang Zuma, Bang Rehan boleh tolak. Tapi ketika itu datang dari Al-Quran, Bang Rehan nggak boleh tolak. Siapapun yang menyampaikan itu. Jadi entah Bang Zuma yang menyampaikan, saya yang menyampaikan, ketika itu datang dari Al-Quran, Bang Rehan tidak boleh menolak itu. Nah dia baca Al-Quran aja cuma nggak begini, mau, Bang. cuma begini nah, begini. Cuma saya tadi, bukan cuma begitu dia Bang Zuma, dia seakan-akan saya dibilang aku tentang Al-Quran, makanya saya begini. Ya udah coba dibaca Al-Quran. Begini Bang Rehan, dengarkan ayat Al-Quran mengatakan begini Bang. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqa wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu wa alaihim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah ada di dalam Al-Quran. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang hingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kenapa di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat terakhir itu dikatakan bahwa kita minta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Kenapa? Mereka punya kitab. Mereka punya kitab Bang. Dia bilang coba kalau begitu suaranya Bang Zuma, kalau berdebat enak didengar. Kalau macam tadi ditantang Al-Quran, siapa yang mau tantang Al-Quran? Makanya saya kan dari awal tadi lembut suara saya selembut suara adik kita ini Natali. Abang aja yang nyelonong tadi. Bukan. Gitu loh Bang. Jangan-jangan dia kemarin habis mimpi Bang Zuma marah-marah. Anda ini pemarah, kelihatan dari mata Anda itu orang di lingkungan Anda itu takut sama Anda. Saya ini belajar ilmu jiwa Bang. Iya. Saya tahu orang-orang di rumah Anda itu sudah mulai takut sama Anda. Orang sekeliling Anda itu sudah mulai menjauh dari Anda. Jujur sama saya. Benar atau tidak? Memang kalau itu benar itu. Bang, saya belajar psikologi Bang. Saya tahu abang ini sudah mulai dijauhi dari orang-orang. Benar nggak? Iya memang saya. Itu dia makanya aku bilang. Contoh Bang Zuma, tunggu dulu.
Semuanya manusia yang dekat sama saya, yang ada kebohongan di jiwanya, kesombongan, memang takut sama saya. Memangnya saya itu memang. Tapi kalau yang orang karena Anda sudah merasa lebih hebat dari mereka, padahal yang menjadi rujukan Anda itu cuma mimpi. Bu, ini tadi dalil yang saya ucapkan ini dalil, Bung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Orang-orang khusyuk itu mematuhi kebenaran yang diwahyukan, bukan kemudian mematuhi mimpi-mimpi avatar. Jadi tunggu dulu Bang Suma. Apakah itu perkataannya Bang Suma? Aku tantang suci Al-Quran tadi. Tidak toh? Jawab. Anda ketika meninggalkan Al-Quran menuju mimpi, bukan menantang tapi meninggalkan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku berbicara bukan misalnya mimpi, saya tantang Al-Quran, bukan. Aku tanya Bang Suma. Iya, Anda mengikuti mimpi-mimpi Anda kan? Bukan. Anda mengikuti mimpi-mimpi Anda kan? Bukan itu saya mengikuti mimpi. Memang itu kalau kita kalau mau tidur, kita fokus di dalam jiwa kita, tidak ada kita ingat di dunia. Memang itu sering mimpi dikasih perlihatan Allah. Bukan saya bilang mimpi sama ambil ilmu, bukan. Itulah salahnya Bang Suma. Baru mau bilang tentang suci Al-Quran masalah mimpi, bukan. Cuma pengalaman. Sekarang Anda naik ke langit. Anda avatar. Anda wali pitue. Itu maksudnya apa? Nanti kalau Bang Suma enggak bisa diterima, enggak usah percuma Bang Rehan cerita itu pengalaman hidupku kalau sudah begini. Karena Bang Rehan itu nggak merasa ninggalin Al-Quran ya? Nggak merasa meninggalkan ya? Nggak. Kalau gitu bisa dong baca. Coba dong baca surat. Tidak mau saya disuruh sama orang. Tidak mau saya disuruh sama orang. Tidak mau. Kenapa? Beliau susah. Beliau tidak mau. Iya. Masa kalah sama yang mualaf? Jadi begini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda begini. Apakah Anda ingin masuk ke dalam surga? Rasulullah bertanya seperti itu, Bang. Apakah Anda ingin masuk ke dalam surga? Sahabat mengatakan, ya kami ingin masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kalian memperpendek angan-angan. Merasa malulah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya malu. Yang penting kuncinya insya Allah semuanya kita manusia, Allah Maha Tahu Maha Pengampun, itu saja. Kalau kita mau sangka buruk, kita sesama manusia, nanti Allah yang tahu. Tidak usah kita berdebat. Oke? Selesai. Sudah itu. Lain saja. Oke. Lain saja. Sudah. Siap, Pak Bu. Lain lagi cerita. Iya, Bang Rehan. Nanti kita sama insyaallah. Begitu saja. Aku ini insyaallah saya punya keyakinan bahwa kita umat Islam, tapi Allah Maha Tahu Maha Pengampun. Siapapun manusia, jiwa-jiwa manusia pasti dia tahu Allah. Itu saja kuncinya. Kuncinya itu tadi, Bang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Keluar daripada itu, seindah apapun mulut Anda berbicara, Anda dimasukkan ke dalam golongan yang keluar dari barisan. Itu. Ya. Memang perkataannya Bang Suma, tapi Allah Maha Tahu toh. Yang penting kuncinya siapapun agama, mau yang merendahkan sesama jiwa-jiwa manusia, insya Allah Allah yang Maha Tahu. Itu saja. Sekarang saya tanya sama Bang Rehan. Bang Rehan, apakah Yesus itu Tuhan? Begini saja, ndak usah bertanya begitu. Tidak, Bang Rehan, sampaikan saja Bang Rehan. Apakah Yesus itu Tuhan? Enggak usah. Apa alasannya? Enggak usah. Yang penting saya itu maksudnya tuh silakan teman-teman, karena ada teman-teman enggak usah selalu saya karena saya itu memang saya kan ada perbedaan sesama manusia itu. Yang penting saya mau tenang itu. Aku bilang ini muridnya temannya Ibnu Kalam ini. Yusuf Manubulu cocok itu dia ya ceritanya itu. Jangan. Beliau ini tiap hari dia habis sholat subuh, dia sama anaknya 3 orang, mereka duduk ngaji sampai siang. Lanjut dia zuhur. Jadi dia habiskan waktunya itu di sini karena dia memilih untuk jauh dari dunia luar. Dia tidak mau kemana-mana, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau lagi. Bahkan beliau sempat makan kol sama tomat selama 2 bulan.
Nah, itu menyalahi syariat, menyalahi ajaran Islam atau tidak itu? Begini, kenapa saya makan begitu? Karena uangku cuma 12.000 waktu jadi tinggal sama istri. Bagaimana tidak ada uang kalau orang tidak bekerja? Masya Allah. Tapi tunggu dulu. Kalau kita mau bahas Aduh. Tunggu dulu Bang Suma. Tapi sebelum itu bulan 10 1 tahun saya kerja sama anakku karena 2 mobil, saya ekspedisi. Alhamdulillah 1 tahun bulan 10 juga saya berhenti, ada 200 juta aku dapat sama anakku. Itulah bersyukur, makanya saya tinggal di dalam rumah 3 bulan sudah ini 4 bulan. Karena itu kan saya makan. 10. Iya. Aduh. Jadi beliau dapat ilham ini sudah 14 tahun dia cerita. Dan ilham, itu lewat mimpi. Iya benar, bentar. 14 tahun saya dengarkan dia bercerita, ya pelan-pelan saya luruskan gitu. Tapi insya Allah dia tidak pernah ada niatan untuk menentang Al-Quran atau menentang Nabi Muhammad, tidak ada sama sekali, dan beliau sangat cinta. Cuman cara dia mengekspresikan kedekatan dia kepada Allah itu justru tidak kalau sudah apa tidak kerja itu sudah menentang Al-Quran itu. Dia udah nggak nama jamaah Al-Quran. Nah, dia nama jamaah menentang Al-Quran. Segala sesuatu kan orang yang mengurung diri beribadah saja kerjanya itu sudah menentang Al-Quran itu. Bisa jadi karena perintah Rasulullah, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Bahkan surah Al-Jumu'ah itu sangat jelas kok diterangkan. Betul. Apabila engkau sudah melakukan sholat, maka bertebaranlah engkau di atas muka bumi untuk mencari rezeki. Itu perintah Al-Quran. Ya, fa idza qudiyatis salati fantasru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang penting kuncinya teman-teman apapun kau kasih kata saya, yang penting saya umat Islam, saya sholat, saya selalu mengaji sama anakku, ya terserah pendapatnya teman-teman, silakan. Itu yang penting. Itu pendapat Al-Quran, Bang. Yang penting yang penting saya minta sama teman umat Islam, yang penting jangan bilang Bang Rehan menentang Al-Quran, salah. Saya berani bersumpah. Anda sudah menentang Al-Quran itu kalau Anda tidak bekerja. Kenapa ini Bang Suma kurang ajar kamu Bang Suma? Kenapa? Oh, tidak boleh Bang Rehan. Anda menentang Al-Quran kalau Anda tidak bekerja. Sudah Bang Rehan. Kalau salah Bang Suma, selalu dia mau begitu jiwanya. Saya bilang saya tidak tentang Al-Quran, kau bilang kau tentang Al-Quran. Memangnya kamu Anda tidak bekerja lagi, Anda tinggal ibadah saja terus, itu menentang Al-Quran, Bung. Terserah, aku cuma mau istirahat 1 bulan setengah tahun. Memang sengaja kasih tahu keluarga aku, saya mau istirahat. Loh, kenapa keluarga senang enggak? Senang lah. Senang sama keluarga aku. Oh gitu. Senang. Iya. Oh, iya. Kenapa jadi, kamu Bang Suma mau atur kehidupannya? Ini ada mulai emosi. Avatarnya keluar. Cu. Avatarnya keluar asap di telinganya. Aduh. Sengaja memang kenapa? Aku tidak takut sama Bang Suma kalau saya bilang bukan tentang Al-Quran. Iya. Al-Quran. Mesri dan rumput keculina. Salahnya Bang Rehan tuh nggak baca Al-Quran, makanya Bang Rehan nggak baca Quran, ibadah tidak bisa baca Quran. Kenapa dia kamu bahas sama manusia? Dirimu saja aku perbaiki. Apakah tidak ada kebencian dan kesombongan di dalam jiwamu? Kalau diriku selalu saya perbaiki karena saya harus menjadi lebih baik. Saya belum baik, jadi harus perbaiki terus. Begini nasihat saya kepada saudara saya Bang Rehan. Bang Rehan, nasihat saya kepada Abang. Di rumahnya Bang tidak mau Abang ini niatnya baik sebenarnya. Betul. Abang ini niatnya baik. Iya, betul. Tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Bang, ada stasiun-stasiun yang harus kita lalui berdasarkan syariat untuk dekat kepada Allah itu. Banyak wali di antara kita itu mereka masih aktif ngajar jadi dosen, menjualan di pasar, kemudian ikut juga dialog seperti ini. Banyak wali-wali kita yang seperti itu. Tapi tidak kemudian kita meninggalkan dunia, meninggalkan hal yang terkait dengan duniawi, Bang. Allah itu melihat hati kita. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Dan ingat,
Orang yang bekerja itu karena Allah, karena keluarga, karena anak, itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Mati dalam keadaan bekerja mencari nafkah untuk keluarga, jihad namanya. Jadi abang jangan mengatakan, saya harus tinggal di masjid, begini-begini. Enggak, bang. Itu adalah orang yang... Begini teman. Ini saya tinggal di rumah karena tidak ada juga istriku. Pamit ya, terima kasih ya. Baik. Nah ini sudah terpancing ini. Ini sudah mau masuk ke kamar juga ini, berzikir di kamar dia ini. Sudah ikut-ikutan ini. Nah, jadi saya itu anakku setiap hari. Iya, pusing ya Bang. Gimana dong? Pusing saya dengarnya. Gak apa-apa Mbak Josel. Jadi begini. Jadi begini. Tapi bolehlah dengerin dulu. Dengerin dulu Mbak. Iya, aku kan tidak mau berdebat, toh. Aku tidak mau berdebat, cuma pengalaman hidupku. Memang saya masuk di room tidak mau berdebat, cuma pengalaman hidup. Itu contoh saya, kenapa dia bilang haram kalau tidak kita mencari. Begini, saya sengaja tinggal di rumah 1 tahun, 2 tahun, setengah tahun. Karena kan tidak ada juga istriku. Anakku juga ada kerjanya, dapat uang 400 ribu satu hari atau 500 satu hari, kan bersyukur mas saya. Karena saya belikan mobil juga, ini kan 2 mobilku. Memang sengaja saya mau istirahat. Bukan dia bilang kalau tidak kerja begini-begini, salah. Memang saya mau tinggal di dalam rumah untuk istirahat. Bukan. Nah, terus kenapa tidak menikah kalau tidak ada istri, Bang? Anda selihat mapan, anak-anak berhasil, kenapa tidak menikah? Nah, memang saya minta sama Allah, mudah-mudahan tidak ada nafsu sama perempuan. Tidak bisa. Berarti Anda menyalahi kodrat berarti. Anda menyalahi syariat begitu. Bukan dari golongan umatku ketika seorang manusia mampu menikah tapi dia tidak menikah. Bukan dari golonganku kata Rasulullah. Gimana itu? Biar saja. Loh, kok biar saja? Iya kali ya lah. Karena memang kenapa contoh kan banyak manusia umurnya sudah 70, 60 tapi baru dia misalnya bisa suami istrinya, langsung dia mau kawin. Kalau saya di situ memang saya tes saya punya jiwa toh, apakah betul saya punya nafsu sama perempuan, tidak ada. Memang insya Allah lillahi ta'ala. Jangan-jangan OP, berarti OP. Memang itu begini, memang makanya saya kasih tahu teman, itu hawa nafsu kita yang ngatur, jangan kita mau diatur namanya hawa nafsu, gitu. Iya cocok, tapi kan ada syariatnya perintah nikah, Bang. Iya, tapi kan sudah 2 kali nikah, ada juga anak 4. Apakah kita tidak bersyukur? Namanya kita mau senang di dunia. Tapi kalau masih sanggup ya silakan aja nikah, itu perintah. Itu namanya kufur nikmat. Itu kan Anda dikasih uco oleh Tuhan. Kenapa ucoknya nggak dipakai? Dipakai lah Bang Juma. Namanya kita bisa atur semua itu, punya akal dan pikiran dan pendengaran. Jadi kalau yang Anda anut ini dianut oleh semua laki-laki, tidak ada lagi keturunan Adam, habis pensiun si ucok. Gimana itu? Bukan je untuk, maksudnya saya itu untuk saya saja. Enggak mau, makanya banyak orang mau datang di rumahku, saya tidak mau kok datang mau kok ini sudah tanda-tanda ini. Tanda-tanda Anda menggiring orang lain seperti Anda. Tapi saya larang. Apa yang mau ke rumahku? Apa saya bilang di TikTok, itu juga aku bilang di rumah. Sebenarnya mereka datang itu untuk menasihati Anda itu, bukan datang berguru. Karena kenapa keluarga Anda sudah mulai curhat ke orang-orang. Itu kenapa itu anakku itu silai, tinggal sejuk ada di rumah, mau ku belikan daster, di rumah mami tinggal. Ndak mau mi bekerja. Ndak mau mi juga dekat sama perempuan. Mau mi kapan jadi itik betina. Ndak mau mi dekat dengan perempuan, masih muda, ucoknya masih sering mengamuk. Nah, itu kelemahannya, suaranya Bang Suma, tidak yakin sesama manusia, terserahlah. Yang penting saya jiwa aku yang tahu toh. Kalau Bang Suma toh, misalnya Bang Suma jago mi bercerita melintas agama, tapi jiwanya itu selalu merendahkan orang. Tidak ada gunanya Islam. Merendahkan orang. Anda sendiri yang bercerita tidak mau menikah. Iya. Menyalahi sunnah itu. Tapi kan kita bilang mendingan beli baju daster jadi betina, kan begitu toh? Enggak, seumpama itu ibunya sudah bercerita ke tetangga begitu.
Anda percaya kepada mimpi, tapi bicara-bicara bergurau begini Anda enggak connect. Gimana sih abang saya ini? Ya, jadi intinya begini, Bang Rehan, kita ini semua sayang Bang Rehan, kita prihatin sama Bang Rehan. Pasti karena sayang. Iya, insya Allah begini, saya cuma mau sampaikan saja, kan kita sering bicara, kita tinggalkan kesombongan dalam hati, kita buang, kita terima apa yang baik dari kita, dan itu baik itu bukan kita ukur dari diri masing-masing, baik itu kalau kita ambil dari Quran. Tapi jadi ketika Bang Rehan itu menolak, itu seolah-olah Bang Rehan menolak Al-Quran. Itu maksudnya bukan berarti Bang Rehan tolak Al-Quran, bukan. Tapi ketika itu datang dari Al-Quran, Bang Rehan bilang, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini. Nah, ini seolah-olah Bang Rehan menolak ayat Al-Quran itu. Bukan bilang Bang Rehan menolak. Iya, artinya bukan bilang Bang Rehan menolak. Tidak bermaksud begitu. Ya. Itu kan macam tadi Bang Suma bilang menantang Al-Quran. Itu saya enggak bisa saya bilang di kata-kata orang bilang ditantang ditantang Al-Quran, enggak mau. Tapi memang kalau di situ Bang Rehan, memang pengalaman hidupku, pendidikanku, saya kan memang saya kasih tahu Pak Abu toh, Pak Abu nak tahu juga aku. Nah, jadi macam saya itu sebetulnya enggak sembarang mau masuk di rumahnya orang mau begini, mendingan saya diam, mendingan saya turun. Tapi di rumahnya Pak Abu enggak apa-apa. Supaya kan ada Pak Abu yang luruskan. Ya. Jadi besok masih mau dialog dengan saya, Bang. Bang Rehan masih mau besok. Nasihat itu dari siapa aja, Bang Rehan ya? Kalau saya begini toh, yang penting tidak ada kasar. Insya Allah. Biar saya itu saya punya jiwa. Saya sama itu sama anak kecil. Sudah bertengkar, baku senang lagi begitu. Yang penting kan sudah itu pendengaran masuk. Tidak kasar, Bang Zuma ini memang suaranya besar, Bang Rehan. Suaranya besar, suaranya memang begitu. Bukan kasar. Cuma itu tadi dia bilang kau tentang agama suci Al-Quran, bukan kasihan. Lillahi ta'ala. Iya. Tapi saya salah ya. Saya minta maaf. Bang Rehan itu baca ayat Al-Quran. Pengen banget deh Bang Rehan itu baca Al-Quran. Contoh itu, kenapa? Pengen dengerin Bang Rehan ngaji. Nggak bisa, beliau nggak bisa dipaksa, disuruh nggak bisa. Nah, sedangkan Pak Abu tidak mau paksa saya, apalagi kamu itu kita baru kenal, baru itu terus. Jadi kalau saya kan sudah bilang, makanya saya bilang, Anda Muslim kan? Iya, terserah kalau bilang terserah. Terserah mau bilang adik muslim atau tidak, terserah. Nah, kalau orang Islam bilang, ditanya ini Islam apa enggak, pasti dengan PD-nya bilang dia Islam. Makanya saya pengen dengar Bang Rehan itu Islam apa bukan? Begini, Islam, tapi kalau bilang adik bukan dong. Islam, terserah. Kalau saya tidak mau, kenapa? Ya gimana nggak apa-apa, tidak apa-apa Bang Rehan, tidak usah, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau saya bilang tadi kan dari tadi, kalau saya sudah bilang tidak mau. Ini ada yang kalau komen mau nih, minimal Al-Fatihah nih, pemulung pahala request nih minimal Al-Fatihah. Bisa, belum bisa baca. Tidak mau. Tidak mau. Percuma kok. Tidak percuma berarti kamu itu kurang keyakinan ya. Iya, saya nggak yakin lah karena soalnya Bang Rehan nggak bisa. Kalau kamu tidak yakin, tidak usah berbicara sama Bang Rehan. Begini. Loh Bang Rehan saya tidak mau berbicara. Kalau percuma saya berbicara. Percuma saya berbicara sama orang kalau tidak yakin, itu. Bang Rehan, ini saya bicara. Muncul di publik sini, wajar dong. Bang Rehan, ini saya bicara, dengar dulu. Saya diundang sama Pak Abu, jadi saya masuk. Kalau tidak diundang Pak Abu, tidak masuk juga. Kenapa? Iya, Bang Rehan, saya yang bicara Bang Rehan. Oke, begini Bang Rehan. Kemarin itu kan ada saran ya, kita sama-sama belajar kitab Maudhu'ah. Nah, Bang Zuma tahu kitab Maudhu'ah? Nah, kita mau belajar kitab itu sama-sama. Sudah ada, nanti Ustadz Allah yang ngajar kitab Maudhu'ah. Kitabnya Bang Neplos itu kitab An-An. Nah, ada satu kitab namanya kitab Maudhu'ah. Nah, kita belajar kitab itu Bang Rehan. Kan sudah sepakat kemarin kita belajar kitab itu. Gimana? Setuju tidak Bang Rehan? Bagaimana sih saya mau masuk? Begitu saya enggak pikiran itu susah menghafal, membaca. Tidak usah menghafal. Tidak usah menghafal, mendengarkan, cukup mendengarkan, tidak usah dihafal. Iya. Nanti kita baca dari kitab Maudhu'ah. Kitab itu hanya 3 orang yang tahu. Ya begini saja toh. Hanya saya, Ustadz Alwan. Saya minta sama teman-teman toh, karena banyak orang curiga saya.
kalau ada teman ustaz siapapun ulama, kalau ada mau ruqyah saya silakan. Malah saya senang sekali saya dengar. Kalau ada teman-teman toh, kalau Bang Zuma mau ruqyah itu. Itu kalau enggak apa-apa di ruqyah di sini. Misalnya toh kalau kamu tidak yakin sama Bang Rehan, ruqyah saja. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa nyenyak tidur. Karena itulah kalau saya dengar ayat suci Al-Quran itu selalu. Tapi memang saya orangnya itu makanya tidak ada manusia pikirannya dikurangi selain saya. Semuanya manusia mau dikasih tinggi pikirannya itu saya kurangi. Ada manusia begitu? Iya, adakah manusia? Oke, tidak ada. Saya kan mengaku, itu Pak Abu dari dulu saya kasih tahu, pikiranku begini Pak Abu, saya kurangi. Dunia juga saya kurangi. Tapi kalau teman-teman tidak percaya memang susah memang kalau tidak dari dalam kalbu kita berbicara. Tidak ada stromnya. Ya, enggak mau saya berbicara begitu Pak Abu di sini bahaya. Oh, bahaya, iya betul. Ya. Afwan. Maaf, salah. Saya salah. Iya. Jadi begini Bang Rehan, dari tadi saya dengar Bang Zuma menjelaskan, itu saya terima dan saya meyakini bahwa itu benar karena datangnya dari Al-Quran. Nah, saya juga menginginkan hal yang sama untuk Bang Rehan. Bang Rehan terima itu dan Bang Rehan juga yakini itu Bang Rehan. Maksudnya begitu. Jadi apapun yang datang mau dari bisikan, dari mimpi, dari mana-mana kita buang, kita pakai Al-Quran. Gitu Bang Rehan. Jadi itu aja kuncinya. Saya itu kalau sudah memang sama saya keluarga aku, baik siapapun, kalau saya bilang tidak mau itu sudah. Kalau saya sudah ucapkan tidak mau sudah. Itu saja memang saya kelemahanku. Kalau bapaknya saja tidak suka, bapaknya pergi. Iya kan Bang Rehan? Enggak, bukan saya tidak suka. Dia kan punya ilmu. Jadi itu anunya saya kalau misalnya ada ilmunya orang, ilmu hitam itu, dia memang tidak bisa dekat sama saya. Jangankan itu orang lain tuh, sedangkan orang tua aku sendiri waktunya saya dikasih ini sama Allah, dia kan ilmu kekebalan. Untuk dulu kan waktu merdeka Indonesia kan, dia ilmu bela diri kan. Wah, dulu waktunya belum merdeka Indonesia. Tapi itu terus dia piara sampai sekarang aku dikasih begini. Dia kalau saya berbicara untuk kebaikan sesama manusia, dia kan masuk di telinganya dia. Itu kan memang ada mungkin dia keyakinannya kan dia misalnya itu kekebalan itu kan banyak saya dengar itu dia terima pernah itu ada keponakannya istriku berguru katanya di atasnya kubur itu waktunya diterima itu hangus itu katanya itu rumputnya di atas kuburan itu kan berarti itu ilmu apa itu tapi memang dia tidak dia baku tusuk di mana-mana tidak pernah dia tembus itu badi di perutnya tuh tidak pernah malahan dia bunuh terus orang tapi kan iblis ya. Begini Bang Rehan, kan teman-teman ini curiga katanya Bang Rehan itu mungkin oten menyamar. Jadi saya tadi tanya kalau memang Bang Rehan bukan seperti itu saya tanya apakah Yesus Tuhan? Bang Rehan jawab aja, iya. Apa? Apakah Yesus itu Tuhan? Loh, Pak Abu kan sering saya semuanya teman. Ya, jadi tidak biar teman-teman yang di bawah ini tahu juga begitu biar mereka tidak berpikir macam-macam. Jadi Bang Rehan jawab apakah Yesus Tuhan? Ya bukanlah, karena kan sering saya. Kenapa? Iya, kenapa? Kalau saya kan sudah dengar jawabannya. Sekarang biar teman-teman yang lain dengar. Jadi kenapa jawabannya? Mulai dulu nenek Adam. Nah, yang tidak dilahirkan nenek Adam sama Siti Hawa, ya. Nah, jadi mulai anak cucunya itu dari mana? Dari dalam rahim tuh. Ya. Nah, ini mulai dari dalam rahim. Nah, tuh mulai dari rahim. Semuanya nabi. Nah, nabi, Yesus juga berarti nabi. Nah, itu makanya waktunya Yesus di dalam kandung, di darahnya ibu, siapa yang kasih ruh? Siapa yang kasih air kehidupan? Kalau bukan Allah. Makanya saya tanya teman sebelah, bukan saya berbicara ini kena bertanya ya, saya ucapkan. Siapa yang kasih ruh dengan air kehidupan? Yesus di dalam rahimnya orang tuanya. Kalau bukan Allah. Jadi makanya saya tanya orang Islam, Kristen, kau yakin kah? Langit dan bumi isinya, apakah Yesus ciptakan? Mana dia berani ucapkan? Coba kau ucapkan. Kalau kau mau lihat buktinya bahwa kalau bukan ini minggu, bukan ini bulan, bukan ini tahun, tunggu kau. Yang penting ada manusia terima itu perkataan ucapannya manusia, saya terima itu saya simpan di dalam jiwaku, insya Allah. Jadi kenapa alasannya Bang Rehan kan begini? Kenapa dia bukan Tuhan? Ada mamanya.
Iya kan? Enggak begini. Jadi siapa yang kasih ruh? Nah, siapa yang kasih ruh? Kalau bukan Allah. Nah, contoh. Terus. Nah, jadi kalau dia berarti kalau dia waktunya dilahirkan berarti ada ibunya. Nah, apakah baru kedua? Kenapa Allah bisa dilihat? Nah, makanya di situ di dalam rahimnya bahwa kau keluar dia bilang Allah kau keluar itu dia bilang enggak mau. Nanti saya katanya mau keluar kalau sama-sama Allah. Itu makanya waktunya keluar ada napasnya, ada ruhnya, ada air kehidupannya karena sama Allah yang kasih itu. Terus apa lagi? Apalagi alasannya Yesus bukan Tuhan? Jadi terus kenapa Allah ada ibunya? Berarti kalau Allah Maha Pencipta sama isinya, berarti Maria siapa yang ciptakan? Nah manusia. Nah itu? Iya. Itulah keputusannya Allah. Yang Bang Rehan sering bilang itu, bagaimana dia Tuhan? Nah bunuh mamanya. Jadi contoh. Contoh. Itu. Jadi itulah keputusannya. Ayo. Susah. Coba kita pakai cobalah kita pakai pikiran akal sehat toh. Cuma Injil. Siapa yang tulis Injil? Manusia. Apakah itu yang tulis itu tidak bohong? Tidak kebencian? Kalau dia tulis, dia bilang kalau itu saya tidak tahu. Yang tahu Bang Zuma, saya tidak tahu kalau soal itu. Tidak, maksudnya saya bilang bahwa kenapa itu kalau misalnya kau Injil kau yakini, mau masuk di surga mana bisa? Kalau tidak ada cinta, biar tidak ada kita baca. Kalau kita yakin sama Allah, insya Allah. Itu dia bilang orang Sulawesi, kun fayakun jadi. Nah. Nggak usah terlalu banyak ceritanya, nggak usah terlalu banyak ayat-ayatnya, dibaca dulu. Yang penting kita sudah dekat sama Allah, itulah kekuasaannya Allah. Selalu dikasih petunjuk, setiap hari, setiap malam, kita dikasih petunjuk jalan kebenaran. Itu. Ya. Jadi intinya kembali kepada syariat, Bang ya. Karena kalau abang tidak kembali kepada syariat, dengan bertambahnya umur Anda, melemahnya pikiran Anda, kemudian semakin banyak pemahaman Anda, maka Anda juga bisa dituhankan orang-orang yang berakal lemah nanti. Kalau sudah ngaku ketemu Nabi Musa, naik ke langit, nanti kayak Bang Luga, ujung-ujung nanti semakin tua, semakin otak semakin tidak kuat untuk menampung masalah, nanti Anda akan mengatakan, oh saya baru-baru dari surga, saya baru-baru lihat orang di neraka. Sehingga orang akan mengkultuskan Anda. Bisa jadi kalau Anda pun meninggal, kuburan Anda juga akan disembah-sembah. Untuk itulah yuk kembali kepada syariat, Bang. Kembali ke syariat. Iya, insyaAllah. Bang Rehan dengar saja. Bang Rehan tidak usah komentari. Ini nasihat yang bagus. Kalaupun nasihat yang baik itu, Bang Rehan cukup dengar. Bang Rehan coba pikir-pikir. Apa kata-katanya Bang Zuma tadi ya? Oh, mungkin saya yang salah. Begitu, tidak usah dikomentari nasihat itu. Siap Bang Rehan? Oke. Jadi kalau misalnya Bang Zuma dia bilang tentang Al-Quran juga begini, saya diam. Janganlah kalau yang lainnya tidak apa-apa. Misalnya kalau Bang Zuma bilang kamu kamu ceritanya begini-begini, kamu jelek hatimu begini-begini, biar saja. Yang penting jangan bilang kamu tentang agama Al-Quran, jangan. Iya. Saya itu orangnya masalahnya begini Bang Rehan. Di sekeliling kita itu Bang, ada sekelompok manusia yang menuhankan sesamanya manusia. Ketika ditanya kenapa yang kau tuhankan itu tidak bisa begini, tidak bisa begitu, apa alasannya? Karena dia itu sisi kemanusiaannya. Padahal dia punya sisi keilahian. Apa sisi keilahiannya? Naik ke langit, masuk ke surga, bertemu dengan orang-orang yang sudah mati ribuan tahun silam. Anda akan mengatakan, oh saya tidak pernah mengaku Tuhan. Sama dengan Tuhan yang mereka sembah hari ini juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tetapi karena mereka terlanjur mengkultuskan, maka dia pun menuhankan itu. Nah ini ditakutkan jangan sampai ada yang melihat abang di luar keyakinan Islam menganggap, oh ini jelmaan Tuhan ini. Oh iya. Itu makanya Bang Zuma kan saya banyak bilang begitu. Bang Rehan tidak usah ke komal-komal Oten, tidak usah di sini saja, di komal saya saja, jangan kemana-mana. Kalau sama-sama saudara Islam tidak apa-apa lah ke sana gitu. Bisa. Tapi kan Bang Rehan jangan ke komal mereka?
Tapi kan saya cuma bikin Tito saja. Masalah kalau misalnya ada yang kata-katai, kan tadi saya dengar itu kata-katai Nabi Muhammad di situ saya bikin Tito maksudnya biar saja. Terserah kamu marah yang kata-katai Nabi Muhammad, terserah. Kalau misalnya kau marah ya terserah. Atau Allah mau bisanya Allahnya Islam begini memang saya sengaja bikin Tito itu ada. Makanya saya itu lawang memang kalau ada orang oteng misalnya mau doakan Allah kan memang. Kenapa? Karena kalau ada yang durhaka sama Allah ini api, angin, air, tanah ini dilihat semua. Siapa yang ciptakan itu bencana-bencana itu kalau bukan Allah? Kalau kita pegang, ya kan? Balik lagi ke situ. Begini Bang Rehan. Oke Bang Rehan, jadi intinya hari ini alhamdulillah Bang Rehan dapat nasihat dari kita semua, dan kita semua ini sayang sama Bang Rehan. Kita mau Bang Rehan itu betul-betul mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran itu Bang Rehan jalankan. Saya tahu Bang Rehan ini sholat 5 waktu, alhamdulillah. Baca Quran tiap hari tanpa ada putus, alhamdulillah. Tapi terkadang Bang Rehan kan manusia biasa, ya kan? Kadang ada benar, kadang ada salah. Nah, tidak mungkin Bang Rehan benar semua, kan begitu. Jadi ketika yang benar kita tidak akan komentari, itu benar kita dukung. Tapi ketika salah, kewajiban kita sebagai saudara Muslim itu mengingatkan, menasehati. Masalah Bang Rehan terima dan tidak terima itu urusan Bang Rehan. Nah, jadi begini teman, itu bagus ini perkataannya Bang Abu. Kira-kira yang mana saya tidak usah kubahas. Nah, itu Bang Zuma tadi sudah jelaskan tadi. Bang Zuma sudah jelaskan panjang lebar. Bagus ini baru bagus. Nah, itu silakan Bang Zuma ulangi lagi lah. Nah, yang mana kira-kira saya ndak usah kubahas. Kalau bilang Bang Rehan ndak usah kau bahas itu masa lalu, kenapa boleh Pak Abu selalu undang mau bertanya-tanya sama saya, apalagi mimpimu Bang Rehan? Nah, itu. Iya, itu cukup dengan saya Bang Rehan. Cukup sama saya saja. Maksudnya begitu Bang Rehan. Jangan lagi dibahas Avatar, jangan dibahas Wali Pitue, jangan lagi dibahas Lapa Epa. Itu kalau Anda mau membahas itu, bahas Al-Quran saja, bahas hadits itu. Wali Pitue, Sulapa Epa simpan aja di dalam kalbu Anda untuk Anda konsumsi sendiri gitu. Betul. Tapi kalau mau tampil di komal-komal, kedepankan Al-Quran dan hadits. Tapi karena itu lucunya, macam saya itu lillahi ta'ala kalau saya mau bohong itu, kecuali di tempatnya hotel saya enggak begitu. Tapi kalau teman Islam itu selalu, apalagi anunya Bang Rehan, mimpinya coba bahas lagi ini. Itulah kelemahannya saya. Makanya situ sebetulnya tidak mau tiap hari, mendingan saya nonton lagu-lagu, saya senang hatiku, tapi selalu diundang sama teman. Nah, itulah memang saya itu terus terang teman-temanku tuh sebetulnya itu cukuplah sekali saya ucapkan. Makanya saya kasih tahu dulu Pak Abu, saya tuh 1 kali 2 kali saja masuk di roomnya orang, karena itu terus kubahas, tidak ada yang lain. Nah, itu kan sering saya kasih tahu Pak Abu kan? Betul. Itu saya tidak bohong, lillahi ta'ala. Sebetulnya itu saya teman-teman, 1 kali saja saya mengucapkan, sudah didengar. Tapi ya disitulah teman-teman banyak yang salah penasaran, mau dengar juga, macam Pak Abu juga. Kan selalu, apalagi Bang Rehan pengalamannya. Itu pengalamanku saya kasih keluar lagi kalau ada. Itu. Iya. Ya, saya kira begitu. Jadi sebenarnya gini sih Bang Rehan. Kalau Bang Rehan punya mimpi ini, mimpi itu, kita nggak nuduh Bang Rehan itu bohong, enggak gitu. Bang Rehan bilang, oh kemarin aku mimpi ini, ya kita percaya aja Bang Rehan habis mimpi ini, mimpi itu gitu. Cuma gini loh Bang Rehan, seindah-indahnya mimpi, lebih indah kehidupan nyata. Jadi mimpi itu nggak akan lebih indah dari kehidupan nyata. Dan seburuk-buruknya mimpi itu tidak akan lebih buruk dari kehidupan kita yang nyata. Betul. Makanya mimpi itu jangan dijadikan acuan. Tapi nyatanya ini kita hidup, apalagi Bang Rehan kan Islam kan. Nah, hidup beragama Islam. Ya jadi tetaplah jadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya petunjuk, gitu aja. Jadi begini, karena kalau Bang Rehan itu mimpi, cuma saya tuh pengalaman hidupku 2 macam itu kalau orang mimpi. Ada mimpi juga itu apa kelakuannya misalnya ini 1 hari misalnya tuh kelakuan kita. Nah, biasa dia mimpi karena dari bola pikirannya dia. Tapi ada juga orang mimpi kalau dia mau tidur, misalnya yang memang kita itu tiba-tiba punya pikiran kosong,
tidak terganggu, misalnya kita pikiri usaha, atau kita pikiri kerja di kantor, atau kita pikiri teman-teman. Memang itu kalau kita mau tidur ada memang caranya. Kalau mimpi ada mimpi kebenaran dan mimpi kadang dari kelakuannya kita itu hari itu, kita itu bola pikiran memang bahwa itu mimpi. Insya Allah dua macam. Karena kan langit dan bumi ada siang dan malam begitu. Mimpi juga begitu teman-teman. Jangan salangka bilang memang itu banyak manusia mimpi-mimpi godaan iblis begini-begini. Tapi insya Allah saya itu kan kentarang itu maksudnya saya juga cuma ndak mau bilang ikuti itu beginilah. Cuma pengalaman hidup. Jadi begini, sudah Bang Rehan sudah dengarkan tadi Bang Zuma sampaikan, teman-teman lain juga sampaikan. Cukup Bang Rehan dengarkan, nanti Bang Rehan coba renungkan apa kata-kata ini betul atau tidak nih. Gitu aja. Ya Bang Rehan ya? Ya betul. Bagus. Jangan Bang Rehan langsung tantang nasihat orang, langsung menentang nasihat itu juga tidak boleh, karena Bang Rehan ini saya tahu orang paling baik, tidak mau sakiti orang lain. Kan begitu Bang Rehan. Saya orangnya ini biar ada manusia mau menyakiti saya, kalau sudah bisanya kita tenang begini, sudah senang hatiku. Iya, paham. Tapi kan begini, kalau Bang Zuma ini memang suaranya besar, suaranya keras, bukan berarti dia itu marah. Kan begitu. Karena saya suka makan domba, Bang. Domba nyamar. Segalanya domba gitu. Itu. Tapi itu lucu-lucuan aja ya Bang Rehan ya. Jangan Anda anggap serius gitu ya. Iya. Yang tadi itu aja yang kukatakan ketika saya mengatakan Anda melawan Al-Quran. Artinya ketika ada perintahnya Al-Quran untuk bertebaran mencari nafkah, kemudian Anda tidak melakukan, ternyata alasannya karena Anda ini punya uang dan seterusnya dan ingin tinggal di rumah untuk sementara. Tapi yang saat itu Bang, kalau bisa nikah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Bang Rehan cukup salam. Ya. Guru Zuma, salam kenal. Kanda Iya Bang, salam kenal. Izinkan saya 1 menit saja untuk menyampaikan mohon maaf. Izin pada Gurunda semuanya di sini untuk Bang Rehan. Bang Rehan sudah kenal saya sepertinya ya. Iya, aku mau maaf. Aku tadi malam habis sholat Isya, aku cerita sama kakakku bahas orang tua itu. Sampai makanya saya tidak masuk tadi malam toh, saya mau maaf. Ya. Aku habis sholat Isya langsung bercerita itu lama, baru cerita sama kakakku, saya bahas orang tua yang sudah meninggalkan, doa-doanya kita doakan, dia doakan juga orang tua di sana, saya di sini juga. Setiap saya sholat saya ingat sama orang tua aku tuh yang meninggal. Baik, Gurunda Zuma juga host dan Yunda berdua, saya izin untuk menyampaikan sesuatu buat saudaraku yang ku sayang ini Bang Rehan terkait tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Saya yang saya muliakan Gurunda kami semua di atas, kemudian kepada Kanda Rehan, apa yang disampaikan kepada Bang Rehan tadi saya simak dari awal terus sampai dengan detik ini, maka saya tadi sudah beberapa tapping, mungkin ada 50-an tapping kali untuk izin naik. Mohon maaf sebelumnya. Kanda Rehan, mohon izin Gurunda semua ya. Silakan Bang. Kanda Rehan, kita di dalam beragama ini, khususnya agama Islam, sebagaimana disampaikan oleh Gurunda menyampaikan Al-Quran Al-Karim, sumber hukum kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau memang ada yang meyakini selebihnya adalah ada ijma dan kias. Nah itulah sumber-sumber hukum kita. Kalau tadi membahas tentang apa yang dimiliki Bang Rehan, tentang mimpi, tabir mimpi, Ahlu Sunnah sepakat bahwa yang namanya mimpi itu kalau datangnya kepada Nabi atau Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah tetapi kalau untuk manusia biasa itu ulama bersepakat, satu,
dalam kalimahnya itu waswas. Apa itu waswas? Sebagaimana di dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ini sepakat ulama. Itu ada bisa jadi bisikan syaitan. Ada juga di sana juga sebagai petunjuk. Tapi petunjuk yang seperti apa? Kanda Zuma tadi berkata, Bang Rehan, ikutilah syariat. Lalu syariat itu apa sih? Syariat itu asal muasal dari bima ma'na syar'i, sesuatu yang dilakukan berdasarkan syariat. Apa itu syariat? Aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hambanya. Apa itu? Makanya Kanda Juma bilang syariat. Secara etimologi, ilmu syariah itu adalah aturan atau ketetapan Allah. Apa aturan ketetapan Allah itu? Quran dan sunnah. Nah, apa yang disebut dengan Quran? Nah, ini kalau kita ta'rif lebih jauh lagi. Kemudian apa itu sunnah? Sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang sudah akan kita lakukan. Ketika menjadi suatu hal yang kita lakukan itu adalah sunnah. Jadi sunnah Rasul apa sebelum tidur yang dilakukan. Nah, sehingga kita tidak mendapatkan mimpi-mimpi yang bisa menjadi tabir. Walaupun ya di dalam ilmu syariat itu ada yang namanya thoriqah yang diajarkan oleh para alim ulama kita dulu. Ada ajaran thoriqah. Sehingga ketika sudah thoriqah, bima ma'na thoriqah adalah jalan. Jalan untuk apa? Menuntut ilmu. Sedangkan ilmu dalam Islam yang utama adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat itu ibadah. Dan apa ilmunya? Tidak ada lain adalah fiqh. Maka di sini yang harus kita pahami Bang Rehan, ketika kita mendapatkan isyarah-isyarah itu sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan yang namanya mimpi, dia nabi, pasti wahyu itu. Bagaimana kalau manusia dilihat tidurnya? Apakah Anda dalam tidur sudah misalkan berwudu, kemudian mengkhatamkan Quran? Karena oleh ulama di dalam ijtihadnya, khatam Quran itu apa? Membaca kulhu, falak, annas, membaca ayat kursi, kemudian apa? Membaca tasbih, tahmid, takbir, kemudian apalagi mensucikan Allah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya sampai kita berzikir dan kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidur kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syar'i tadi, apa itu syar'i? Ketentuan ilmu agama ini dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Rasul. Maka kita mengikuti jejak Rasul. Dengan mengikuti jejak Rasul itulah yang disebut dengan sunnah. Kalau yang namanya hadis itu adalah ilmu-ilmu agama. Untuk apa? Untuk perilaku kita di dalam kita melakukan ibadah. Maka sudah barang tentu di sini teman-teman, mungkin ada yang sepakat, ada tidak sepakat kalau kita menyampaikan ihwal mimpi. Karena tidak ada satu orang pun ketika bermimpi pun ada dalam guru thoriqah di sana. Misalkan dia belajar, saya sudah belajar, sudah tingkatan hakikat makrifat, boleh. Tapi harus diingat, orang yang mendapatkan makrifat itu didasari dengan syariat yang benar, ibadah yang benar. Dari mana syariat yang benar? Melalui thoriqah. Thoriqah itu apa? Jalan. Jalan yaitu mencari guru yang benar. Bukan thoriqah itu seperti misal, maaf, saya tidak menyinggung daripada orang-orang yang belajar misalkan lebih mendalamnya lagi tentang agama ini. Tetapi setelah syariat, ibadah dengan baik, ilmu-ilmu dalam ibadahnya sudah baik, kemudian thoriqahnya dengan jalan mencari guru yang baik. Nah, baru tentu setelah ibadahnya baik dengan jalannya yang baik, Allah akan berikan tuh yang namanya untuk tahu ma'rifatullah, paham dengan Allah. Karena kalau orang yang sudah sudah ibadahnya baik secara syariat, sebagaimana tadi Kanda Juma sampaikan, Quran dan Sunnah. Kalau memang dari Quran dan Sunnah ada lagi yang meyakini bahwa ada ijma dan ijma dan qiyas. Nah, jadi ini saya sedikit untuk Kandaku Rehan, coba nanti yang akan datang dari mulai tuntunan sunnah ini dan Quran ini harus dengan seksama. Bukankah Rasul SAW ketika dia menyampaikan kepada kita semua ini, tidak ada lain, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah.
Nah, karena di dalam hal ini ajarkan kepada orang-orang yang belum paham menuju Tuhanmu, yang pertama kali dengan hikmah. Oke, karena Bang Bang Rehan dengan ada hikmah di dalamnya melalui tabir mimpi. Nah, nanti itu kita periksa. Nanti ada komal-komal tentang ikhwal mimpi. Ikhwal itu, tapi dengan tuntunan artinya syariat yang benar. Nah, mimpi ini di dalam hati ini ada diajarkan oleh masyayikh, oleh para syekh, para misalkan mursyid-mursyid kita, agar supaya tidak tergelincir sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika didatangi oleh jin mimpinya dan bertemu, bahkan sampai bilang, wahai Syekh Abdul Qadir, engkau sudah maksum, engkau sudah menjadi orang yang mulia, maka sudah enggak usah lagi kamu ibadah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Innahu, kepada Allah dia berkata tuh, la tutrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Syekh Abdul Qadir menyatakan ayat itu bahwa segala sesuatu yang maha halus, yang maha gaib, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memahami. Jadi kandaku, coba nanti kita membuka hati untuk kita sama-sama memahami bahwa di dalam agama kita ini ada beberapa persyaratan agar supaya kita ini beragama ini dengan baik. Maka pernah dengar yang namanya ahlu sunnah wal jamaah? Nah, kalimat ahlu sunnah wal jamaah ini mengartikan untuk kita semua, jangan dulu terlalu jauh untuk dalam bab torekoh, bab tasawuf. Kita yang mendasar aja dulu. Yang dikhawatirkan ketika kita digoda oleh jin, digoda oleh Bani Jan, oleh iblis, oleh syaitan. Bani Zan kemudian sudah bersikap menggoda manusia jadi iblis. Nah, ketika iblis itu sudah menjadi banyak mengganggu anak-anak Adam ini, asbabul wurudnya ini, jadilah dia setan. Di dalam kitab jamaknya disebut dengan sayatin. Nah, kita jangan sampai terganggu oleh ini. Dengan apa? Diperintahkan oleh Nabi ketika kita mau tidur dan bangun tidur itu ada tuntunannya, kita berdoa. Maka dalam hal ini kandaku, Kanda Rehan, coba kita muhasabah. Cara muhasabahnya, Kanda Zuma izin sebentar ya, sedikit lagi nih Kanda Zuma. Iya, iya Bang, ya Bang, silakan Bang. Saya juga nggak lama mau pamit juga sama host yang ganteng. Kanda host izin ya. Siap, silakan. Nanti Kanda Zuma, karena berbicara tentang syariat ini dalam teks bisa kita baca. Bisa kita baca seperti orang baca Quran, baca hadis, fikih dan seterusnya, itu mudah. Tetapi ketika mengganggu daripada jiwa, ya, mengganggu daripada kolbu, ini yang rada sulit. Maka saya akan sampaikan kepada Kanda Rehan, mohon maaf ini di atas komal ya sebetulnya. Juga yang teman-teman saya yang di bawah. Ya. Sedangkan kemarin malam itu berapa jam saya dengar gitu, saya senang sekali, saya punya jiwa. Sekarang juga senang sekali. Baik. Jadi setiap kita itu untuk muhasabah itu yang harus kita lakukan ketika kita ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan orang yang bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, aktivitas ini selalu bertobat. Sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan tobat. Ya, walaupun dia sudah maksum. Nah, kita juga segera bertobat atas hablum minallah, bertobat juga hablum minan nas. Juga ada satu lagi, bertobat atas keilmuan kita. Kalau yang kita anggap ini, kita belajar hari ini benar, ternyata tidak sesuai dengan tuntunan kaidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa ahlu sunnah wal jamaah itu? Melakukan runutan agama sesuai dengan manhaj. Apa itu manhaj? Sebagaimana Rasulullah mendapatkan firman, ya, Quran dan sunnah itu diajarkan oleh sahabat. Sahabat mengajarkan pada tabi'in kepada tabi'in sampai dengan hari ini, sampai kepada kita. Inilah runut daripada ajuran, daripada manhaj. Dan ahlu sunnah itu sederhana manhajnya. Jadi tidak bisa misalkan Kanda, saya belajar hanya dengan Quran. Tidak bisa, harus runut manhajnya dengan baik. Kemudian kita harus bersanad dalam berilmu ini. Karena kaidah ahli sunnah wal jamaah, kita harus memiliki sanad, guru yang validitasnya kita akui.
yang dimana guru ini faham betul dengan ilmu agama yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nanti dijelaskan bagaimana syariat, kemudian bagaimana cara bertorekohnya untuk menuntut ilmunya, bagaimana nanti setelah bertorekoh ketika dia sudah menjalankan syariat dengan baik, torekohnya dengan baik, dia akan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengenal, baru dia ihsan. Makanya di dalam doa kita itu kan mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan adalah segala sesuatu dalam aktivitas kita itu, Bang Rehan, agar supaya karena Allah. Nanti kalau ada dalam mimpi kita di antara kita, wah ada mimpi juga nih, berarti ada makhluk di sana. Baik Bang, pada poinnya mungkin Bang Rehan sudah bisa nangkap, karena beliau ini kalau panjang juga dia tidak akan tahu apa-apa gitu. Baik Bang, ya mohon maaf host ya. Juga begini ya, Bang Rehan ini saya lama sekali bertemu dengan beliau ini, dan saya sudah bicara dengan dia panjang lebar, dan saya juga sudah mendengar apa yang, jadi saya tahu cara jalan pemikiran Bang Rehan itu. Cuman saya sengaja ajak dia ke sini supaya dia tahu bahwa di luar dia itu banyak orang berbagai macam pemikiran. Sehingga jangan sampai dia hanya mengkhususkan dengan pemahaman dia aja, pemikiran dia. Itu maksud saya, Bang. Jadi yang jelas ketika sudah hadir di sini tentu akan ada pro kontra ya, Bang ya. Nah, disitulah kita coba tunjukkan bagaimana Bang Rehan yang benar itu ini, yang salah itu ini. Itu maksud saya gitu, Bang. Ya. Tapi begini teman Pak Ustaz, karena itu saya tuh mau tanya, apakah ada ayatnya itu suci Al-Quran itu mimpi itu bahwa dia bilang, iblis kau pergi kau udah sama manusia di muka bumi ini, yang bisa kau ambil silakan. Dia bilang iblis, iya ya Allah. Sekalinya dia bilang Allah, yang dekat sama saya jangan ku ganggu, hancur kamu iblis. Bilang ya Allah, itulah ada ayatnya itu Pak Ustaz. Ada itu sudah nanti saya jelaskan. Yang dekat dengan Allah itu yang melakukan syariatnya. Yang tidak melakukan syariat hanya perasaannya aja dekat. Itu cinta bertepuk sebelah tangan itu. Jadi jangan ikuti angan-angan. Bersyariat sesuai dengan yang dinasihatkan oleh Ustadz kita, Bang Zaid tadi. Nggak ada itu dekat kepada Allah. Semua makhluk itu sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai ma'rifat, Allah itu dekat kepada semua makhluk. Dekat. Ya. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat dari urat nadi. Itu yang perlu dipahami. Tapi dalam perspektif dekat kepada Allah ini terkait dengan ketaatan, ketundukan kepada aturan main. Gitu loh. Saya kira begitu sahabat saya. Pertama saya mohon maaf kepada saudara Rehan dan sahabat saya Abu Hadid, terima kasih, dan Ustaz Zei, Adinda Josel, dan juga teman yang baru masuk ini terima kasih. Saya harus pamit undur diri dulu. Bang Zuma, saya ada sama juga nih. Untuk semuanya saya juga. Ya. Assalamualaikum. Saya juga. Baik. Pamit ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin ini Dinda Joseph dari tadi mau pergi. Mau bertanya atau mau apa? Mbak Ana ini dari Muslim atau Kristen, Mbak Ana? Aku Muslim. Oke. Ya, saya pamit dulu, akhi. Oh, iya, saya ada kegiatan ini, Masya Allah. Bang Zuma, izin nanti saya DM ya. Boleh Bang. Izin. Saya sahabatnya ini Ustadz Alif dan rumah kami berdekatan. Masya Allah, saudara kita berarti ya. Iya. Kebetulan beliau itu juga gurunya sahabat saya juga, satu pondok pesantren juga. Masya Allah. Ya, insya Allah nanti saya izin DM. Ya. Baik. Saya izin turun juga ini Kandaku Abu Hadid. Mohon maaf ini bukan sul adab aneh ini, sul adab aneh. Nah. Jadi begini teman-teman semua ya, mungkin kita akhiri live stream ini. Insya Allah ada kebaikan yang kita dapatkan, dan terlebih buat Bang Rehan ya. Bang Rehan harus bisa menerima nasihat, jangan langsung membantah, begitu ya Bang Rehan.